Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Bapak Sarwoto Atmosutarno, Bapak Ibu dan hadirin masyarakat telematika yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat telematika Indonesia yang mengundang saya ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara silaturahmi untuk sinergi di era konvergensi telematika yang diselenggarakan hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu masyarakat telematika Indonesia dikarenakan saya harus berada di luar Jakarta untuk agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, hari-hari ini kita menyaksikan betapa derasnya arus perubahan di bidang teknologi, telekomunikasi yang mempengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan kita, bahkan menjamah kita dari bangun tidur hingga tidur lagi. Teknologi telekomunikasi yang kita kenal saat ini bukan hanya soal urusan yang memudahkan komunikasi seperti telepon atau layanan dasar voice dan SMS melalui handphone, tetapi sudah merambah ke berbagai fungsi komputer, komputasi awan, media sosial, bahkan sudah merambah ke soal metaverse. Artinya, teknologi telekomunikasi kini bukan hanya bicara telekomunikasi ansih, tetapi juga mencakup dan berpadu dengan informatika. Konvergensi itulah yang semestinya membuat bangsa ini harus semakin sadar tentang pentingnya penguatan sektor telematika, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, hingga infrastrukturnya. DPD RI sungguh mengapresiasi kiprah masyarakat telematika Indonesia yang terus mendorong tumbuhnya kesadaran publik dan pemerintah tentang pentingnya penguatan sektor ini. Salah satunya melalui regulasi di mana perlunya sebuah undang-undang yang mengatur terkait konvergensi telematika, mengingat undang-undang yang ada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dinilai sudah tidak cukup relevan dalam mengakomodasi pesatnya perkembangan teknologi. Karena kesiapan regulasi menjadi hal yang sangat penting, mengingat dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis, hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari, bahkan jam, maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa. Termasuk di dalamnya misalnya soal perlindungan data pribadi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan telematika untuk pelayanan publik yang murah dan cepat, serta pemerataan infrastruktur secara nasional. DPD RI berpandangan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif dan relevan dengan zaman akan mampu mendukung serta mengelola ekosistem digital tanah air yang pada akhirnya akan berdampak pada lompatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal lain yang juga menjadi pekerjaan rumah kita bersama adalah segera mengikis lebarnya kesenjangan akses digital di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan dua hal.
Pertama, kesiapan infrastruktur. Saat ini fasilitas infrastruktur telekomunikasi memang belum merata, hanya di kawasan barat Indonesia yang pembangunannya tampak masif, sedangkan di kawasan timur Indonesia relatif belum memadai. Akibatnya terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun kita ketahui hanya berpusat di Jawa, Sumatera, Bali, dan sebagian Sulawesi. Soal infrastruktur digital ini bisa dikatakan sama pentingnya dengan membangun jalan tol dan jembatan, maka di berbagai daerah saya sampaikan, Pemda jangan hanya fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, tapi juga membangun atau menyediakan infrastruktur digital. Yang kedua adalah peningkatan literasi digital. Kita melihat dan sebenarnya ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa akses digital oleh kebanyakan masyarakat hanya digunakan untuk bermedia sosial yang berkaitan dengan gaya hidup. Padahal tantangan kita ke depan harus merambah ke soal pemanfaatan ekonomi digital melalui penguasaan e-commerce, pengembangan aplikasi, dan pengkayaan ilmu pengetahuan. Literasi digital yang baik akan membawa Indonesia bisa mencukupi kebutuhan SDM digitalnya. Kita meyakini SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. Ada data menyebutkan pada 2030 Indonesia butuh 17 juta SDM di bidang digital dengan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Mampukah kita memenuhinya dengan anak-anak bangsa sendiri dari Sabang sampai Merauke sehingga tidak diisi oleh tenaga asing? Itu tantangan kita bersama, maka DPD RI akan terus mendorong pengembangan SDM dengan kompetensi digital, dan kami ingin mendorongnya bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok tanah air, melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. Kiranya itu sambutan yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik semangat untuk terus mengejar apa yang seharusnya kita siapkan sehingga kita sebagai bangsa mampu menghadapi tantangan dan perubahan global yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.